Hai, gue Hani. Lo lagi nonton Bring Us Your Records. Oke, awalnya sebenarnya gue nggak mengoleksi vinil sih. Jadi gue memang cukup mengumpulkan records-records gitu, cuma CD karena gue tuh nggak punya toolsnya gitu untuk mendengarkan rilisan yang lain. Kaset kayaknya udah nggak terlalu banyak juga pada saat itu pas gue mengumpulkan si records ini. Terus vinil juga kayaknya terkesan tuh kayak susah didapat gitu. Jadi gue pada awalnya mengoleksi CD sampai akhirnya tahun 2017 gue lagi jalan-jalan ke Jepang, masuklah ke Tower Records. Nah di situ kayak surga banget tuh, records di sana super banyak, terus vinyl juga banyak. Kayak kayaknya pengen deh gue mulai mengoleksi satu gitu. Dan akhirnya baru pulang dari Jepang punya deh si turntable-nya. Dari situ baru gue mulai mengoleksi vinyl sampai sekarang. Mungkin kayak ada rasa si vinylnya ini bisa menjadi sebuah collectible items gitu. Nilai collectible itemnya menurut gue lebih besar daripada gue mengoleksi CD yang sebelumnya tuh gue udah cukup mengoleksi gitu kan. Dan walaupun mahal tapi gimana ya, kayak ada rasa apa ya, kalau lu mengoleksi itu tuh kayak adalah sesuatu yang lo rasakan di hati lo, kayak senang aja gitu mengoleksi sesuatu yang kayaknya tuh bukan apa ya namanya. Pada intinya sih gue merasa ada kepuasan tersendiri aja setelah mengoleksi vinil, apalagi kalau misalnya lu beli yang kayak rilisan lama yang belum yang di remaster gitu tuh kayak suaranya agak berbeda gitu loh. Sesimpel itu sih kayaknya. Kalau koleksi gue sih sebenarnya tuh nggak terlalu banyak sih. Dan kalau ditanya genre apa aja, gue tuh cukup random anaknya. Gue alternatif rock gue ada, karena memang gue tuh sangat suka kayak alternatif kayak 90s sampai early 2000 gitu kan. Itu ada R&B gue ada, swing gue ada, terus Korea gue ada, soundtrack film Jepang gue ada. Jadi kayak cukup random sih, nggak ada yang satu genre spesifik gue kayak harus ngumpulin gitu, kayak alternatif semua gitu, enggak sih. Sejak pandemi ini gue lebih sering berbelanja online sih, karena kan pada awalnya bingung tuh kita semua kayak PSBB gitu, tapi pengen menyalurkan hasrat untuk tetap purchase si vinilnya ini. Akhirnya mulailah cari-cari e-commerce, dan ternyata sekarang tuh cukup banyak record store yang buka via online juga gitu. Tapi kalau ditanya enak kan mana gitu, online sama offline, sebenarnya ada enak dan gak enaknya. Kalau misalnya online tuh mungkin lo bisa lebih gercep ketika ada satu album yang lo pengen punya gitu ya. Terus lo langsung aja tuh misalnya tinggal WhatsApp atau hubungi langsung check out di e-commerce. Itu gampang banget. Terus kalau misalnya gak enaknya lo nggak bisa datang ke offline kayak kemarin-kemarin gitu, karena kadang ketika lagi digging langsung gitu ya di record store-nya, kadang tuh lo menemukan sesuatu yang kayak satu album yang wah ini apa ya? Karena gue cukup suka random pick juga, cuma karena covernya bagus gue beli. Ternyata pas gue dengerin, idih enak juga ya, gue bisa discover dengan yang kayak random pick gue ngambil di record store gitu sih. Pernah waktu gue ke Jepang, setelah gue mengoleksi ini, gue kembali ke sana, terus gue lupa sih di distrik apa, pokoknya distrik itu tuh kayak cukup banyak toko-toko yang thrifting gitu. Selain thrifting baju, di situ juga banyak record store. Nah, pas ke Jepang itu karena gue juga tokonya tuh gede banget dengan used records yang ada di sana.
Sebenarnya seru banget sih untuk lo ngedigging di situ, cuma karena seperti biasa ya kan kita turis nih, jadi kayak waktunya nggak cukup banyak. Dan sepertinya menurut gue untuk mengeksplor itu tuh kayak butuh waktu, misalnya seharian gitu untuk lo ngedigging, mencari sesuatu yang unik di record store itu. Tapi ujungnya gue beli juga sih. Menurut gue sih seru ya, dengan banyaknya record store yang buka, lu tuh jadi punya referensi musik yang kalau menurut gue bisa lebih luas lagi. Karena ketika lu datang ke satu record store kan pasti referensi yang punyanya tuh kadang kan, kalau gue sih gue suka tanya ya, kayak gue pengen coba musik yang baru nih, apa ya? Nah itu kan pasti referensi dari mereka tuh beda-beda. Jadi menurut gue referensi musik lo juga harusnya kalau langsung datang gitu ya, langsung tanya-tanya juga tuh lebih luas. Nah ini bukan gak enaknya sih, cuma karena jadi banyak juga pastinya yang ingin mengkoleksi vinil gitu ya. Kemarin gue sempat baca berita juga kayak penjualan vinil di tahun ini tuh lagi naik banget di luar negeri juga, dan sampai akhirnya membuat harga-harganya naik. Nah aku ini yang bingung cari uangnya gimana ya untuk melanjutkan koleksi-koleksiku gitu. Oke, karena nama acaranya adalah Bring Us Your Records, gue di sini udah membawa beberapa koleksi gue. Yang pertama, ini adalah album kedua dari Muse, Origin of Symmetry. Gue tumbuh besar dengan di-influence oleh kakak gue mendengarkan lagu-lagu dari Linkin Park, terus Red Hot Chili Peppers, Muse, dan gue sih paling nyantolnya gitu sama band ini, Muse. Dan dari semua albumnya, gue paling suka si Origin of Symmetry ini. Ini tahun 99 apa 2000 gitu kalau nggak salah. Baru keluar 20th Anniversary Edition-nya. Galau, beli nggak ya? Kayaknya beli sih, tapi nanti. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 track di album ini. Kalau gue pribadi sangat suka dengan Plug In Baby dan juga Citizen Erased. Kenapa? Karena Mechu Bellamy itu keren banget ketika lagi solo gitar di awalnya. Udah sesimpel itu doang sih. Terus jadinya kalau beberapa kali gue nonton mereka live, itu gue bisa teriak kayak mungkin kesurupan ya kalau melihat Mechu Bellamy mainin intronya Plug In Baby. Next. Ini ada, karena gue suka Korea juga kebetulan. Di sini gue bawa salah satu record band Korea yang gue suka, namanya adalah Hyukoh. Albumnya berjudul 24 How to Find True Love and Happiness. Ini kalau nggak salah dibikin karena si frontman-nya, si Oh Hyuk ini lagi kayak mencari jati dirinya. Dia bikin ini di Jerman kalau nggak salah. Gue beli ini di Tower Records. Sekarang katanya udah nggak ada ya Tower Records ya, sedih karena pandemi. Tapi ya oke, gue suka juga sama artwork-nya. Ini yang bikin namanya Nemo Anet. Dia sangat-sangat berbakat, artis dari Korea juga pastinya. Di sini ada 6 track. Gue paling suka Ganggang Shield. Kalau nggak salah, si track ini, Ganggang Shield ini ceritanya adalah tentang keluarga yang terpisahkan gitu. Jadi kan dulu Korea itu jadi satu ya, sampai akhirnya ada Korea Utara dan Korea Selatan gitu. Nah ceritanya ini adalah tentang orang-orang yang terpisah, keluarganya ada di utara dan ada di selatan gitu. Cukup mellow sih ya, nggak apa-apa. Namanya juga judulnya How to Find True Love and Happiness. Lanjut. Nah selain terinfluence kakak gue juga terinfluence oleh bokap gue. Yang kalau bisa dibilang, gue itu selalu dibangunin tidurnya dengan lagu Autumn Leaves dari Nat King Cole. Itu bokap gue kalau masang speaker ya, masang lagu, speakernya tuh bisa sampai tetangga denger. Nah, apa nggak kita terbangun mendengarnya? Dari situ gue terinfluence juga, jadi dengerin kayak semacam Frank Sinatra, Nat King Cole, dan juga teman-temannya gitu. Nah, ini salah satu records yang gue beli. Ini kayak belinya RSD tahun berapa ya yang di Kuningan? Ini cukup murah mendapatkannya. Ya sudah, seperti ini sih, nggak apa-apa. Yang penting kan recordsnya ya. Dari satu album ini, mana sih tracklistnya kok nggak ada ya?
Oke, kalau gitu aku tidak akan menyebutkan track mana yang aku suka karena tidak bisa membaca di mana tracklistnya. Lanjut. Menurut gue sih album ini tuh kayak kamu keren, Phoebe Bridgers, kamu keren ya. Pertama kali gue dikenalin Phoebe Bridgers itu sama temen gue, dengerin Motion Sickness, album pertama. Terus ternyata nggak lama setelah gue kulik-kulik dia punya band lain, jadi kan dia solo nih. Terus dia ada band lain juga sama beberapa solois perempuan gitu. Terus sampai pada akhirnya setelah gue kulik-kulik dia mengeluarkan album si Punisher ini. Setelah gue dengerin albumnya, gue sesuka itu karena dari tiap-tiap lagunya tuh warnanya tuh bisa beda-beda. Ada yang bikin lo kayak depresi, kayak Phoebe lu kenapa sih pas lagi nyanyi ini tuh kok kayaknya sedih banget gitu, emosinya sampai. Terus ada juga yang kayak cukup fun kayak Kyoto di album ini. Dan kalau dari semua tracklist gue paling suka I Know The End. Entah kenapa, apalagi di bagian terakhirnya itu yang dia kayak solo dan juga bersama band-bandnya menghasilkan distorsi. I love you Phoebe. Suatu saat gue akan nonton lo sih. Nah, kapan ya pandemi bisa kelar dulu gak? Selanjutnya, ini langsung 2 aja deh. 2 ini adalah hasil digging-an gue pas dulu masih rajin ke offline store. Kenapa gue membeli ini? Karena covernya bagus. Pertama-tama gue pilih dua-duanya ini karena covernya bagus. Yang pertama ini, si Adamski. Kok nyegerin ya, kayak minuman apa ini? Dan ternyata setelah gue mendengarkan dua-duanya ini adalah vinyl disco. Yang satu acid house kalau nggak salah, si genre-nya si Adamski ini dia DJ dari Inggris ternyata. Dan salah satu tracknya di albumnya ini, NRG, adalah salah satu lagu dia yang paling ngehits di early 90s gitu. Nah itu tuh enaknya kalau misalnya digging langsung, lo kayak bisa menemukan yang kayak gini nih. Ini kan gue nggak tahu dia siapa karena first thing first covernya bagus gitu. Yang kedua karena covernya bagus juga adalah Meiko, yang ternyata dia ini produser musik di Amerika, Meiko Monardo. Dia ini apa namanya ya? Swing Time's Greatest Hits, Big Bang Medley. Terus setelah gue beli ini gue dengerin, enak banget ternyata. Swing dibikin disco-disco gitu kan. Setelah gue kulik-kulik lagi, ternyata dia ini kan produser musik. Dia juga pernah ngeluarin kayak sebuah album inspired by Star Wars, tapi dibikin diskonya. Sama The Wizard of Oz juga dia bikin diskonya. Kayak, keren kamu, Meiko. Gitu sih. Ini hasil digging offline yang membuat gue membuka referensi musik gue lebih lebar lagi. Gitu. Sekian Bring Us Your Records kali ini. Terima kasih.